Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, sampurasun. Sampes. Kembali Anda bersama kami dalam program Kopi Pagi Podcast Kabar Priangan. Kali ini kami kehadiran tamu Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Murjani. Selamat pagi Pak Haji Murjani. Pagi Pak. Apa kabar? Kabar dahsyat. Alhamdulillah. Baik Pak Murjani, terkait dengan Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, ya, tentu juga banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat, apakah itu menyangkut kerja atau bahkan mungkin profil komisinya itu sendiri. Saya ingin lebih tahu lebih dulu program-program yang atau belum ke program, mungkin kita lebih ke tupoksi Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya dulu. Bisa dijelaskan mungkin tupoksi Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya? Silakan Pak Haji. Oke, makasih Kang Ridwan, namanya tetap ya, belum ganti ya. Jadi ganti namanya gitu ya. Makasih ini udah diundang di Kopi Pagi Priangan. Jadi terkait dengan Komisi 4 ini sebenarnya kompleks ya, dibanding dengan apa yang dulu saya lakukan di Komisi 2. Banyak garapan artinya. Banyak garapan gitu. Karena apa yang kita lakukan itu umumnya hampir 90% bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contoh kalau kita terkait dengan urusan dinas sosial, itu berarti nanti ada bansos, ada terkait orang miskin, terkait dengan KIS, ya kan, kesehatan, walaupun kesehatan masuknya di dinas kesehatan, tapi juga ada kaitannya dengan dinas sosial, juga di pendidikan, ya kan, juga di organisasi masyarakat, ya kan, juga di di keagamaan, bidang olahraga, pemuda. Jadi pemuda memang masuk di Komisi 4, kurang lebih itu. Jadi memang semua yang kita lakukan ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu aja bedanya. Jadi kalau disimpulkan ada bidang pendidikan, ya, bidang sosial, ya, kesehatan, ya, agama juga mungkin, agama ya juga masuk, kesejahteraan masyarakat, banyak olahraga, sekali. Pemuda dan olahraga ya. Betul. Baik, banyak sekali ini bidang garapan yang harus dilakukan oleh Komisi 4 di DPRD. Dan saya juga ingin tahu program-program yang dimunculkan oleh Komisi 4 ini untuk menyentuh sekian banyak masyarakat itu. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari aspirasi masyarakat udah nggak gitu, nggak membludak ya. Apalagi kondisi masyarakat hari ini, Tasik masih kondisi angka kemiskinan cukup tinggi, masih 12,72%. Nah, dengan kondisi kemiskinan tinggi ini sebenarnya itulah garapan Komisi 4 cukup banyak terkait dengan masalah bansos. Setiap kita membagikan selalu ada masalah di situ, pendataan, juga masalah kemiskinan yang bertahun-tahun tidak terselesaikan. Sebenarnya masalah kemiskinan di Kota Tasik terkait apa? Terkait dengan kacaunya data, by name by address-nya nggak ada. Walaupun hari ini udah mulai diperbaikin ya, udah mulai muncul sekarang. Ini database warga miskin maksudnya. Warga miskin. Kalau dulu itu adalah angka 13,13% gitu ya. Kalau saya tanya, mana si miskin di Kawalu? Nama alamatnya nggak ada. Nah, hari ini kita udah mulai garap bersama-sama dengan PJ Wali Kota. Jadi udah mulai muncul by name by address-nya. Contoh Kawalu ada berapa orang, alamatnya mana, nomor HP-nya berapa. Kalau punya nomor HP, yang penting adalah datanya itu udah ada. Gitu. Itu menggunakan hasil pendataan milik Pemkot atau BPS? Begini, ini ada cerita dulu. Kemarin kan kita memang 100% menginduk yang namanya melalui BPS, ya kan. Kemarin BPS kerjasama dengan Bappenas terkait dengan Reksosek. Nah, di situ muncul data-data dan itu kita garap. Ya, kita garap. Akhirnya muncullah namanya by name by address. Sehingga sekarang sudah muncul data baru yang hasil survei terakhir kemarin. Ya, dari situ. Reksosek itu. Betul. Gitu. Jadi kalau data itu kita akan lebih mudah. Artinya begini, DPRD seperti tahun ini ya, kita menganggarkan 40,6 miliar gitu. Artinya kalau dulu kita sulit seperti apa kita akan membuat program terkait dengan misalnya karena nggak tahu database-nya. Kalau sekarang dengan begitu kita punya by name by address, kita akan lebih mudah
Jadi gini, dari orang-orang miskin berdasarkan nama alamat tadi, nanti kita bisa pilahkan mana yang memang orang udah nggak mampu apa-apa, udah nggak bisa menghasilkan, apakah itu tua, renta, atau cacat dan sebagainya. Nanti kita pisahkan. Terus juga nanti kita pisahkan, oh ternyata grup ini ada potensi untuk menjadi usaha, ya kan? Oh ternyata grup ini ada potensi memang ini sebagai karyawan. Oh ternyata anak orang miskin ada yang pinter dan sebagainya. Itu nanti kita pilih-pilih sehingga program kita jelas. Ibarat orang sakit, udah tahu sakitnya, dengan obatnya apa kita udah lebih mudah. Itu. Pak Murjani, ini lebih jauhnya dari pembicaraan barusan. Apakah mungkin juga akan dilakukan evaluasi data yang kemarin digunakan dengan data yang baru? Artinya ada evaluasi data warga miskin, artinya kan di situ ada perubahan sasaran penerima. Akankah seperti itu? Oh, itu terkait untuk bansos misalkan. Itu di bansos, ya. Bansos kemarin juga, tahun kemarin, ya saya menjadi Ketua Pansus Perda Penanggulangan Kemiskinan. Dan itu tahun ini sedang mulai kita garap. Ya, itu juga berkaitan tadi dengan faktor data kemiskinan tadi. Karena bansos ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan jumlah orang miskin udah over gitu loh. Over. Ya, over. Over itu total orang miskin kita kalau kemarin jumlah warga miskinnya. Jumlahnya, yang penerimanya. Contoh begini, ini yang menjadi masalah dan harus segera diselesaikan oleh PJ juga. Jumlah orang miskin kita kalau 12,72%, kita bandingkan dengan jumlah penduduk itu berarti 87.130 orang gitu ya. Nah sedangkan penerima bantuan sosial hari ini kita lebih dari 135.000. Memang itu perlu juga yang kita kaji ya, ini juga tugas kita bersama, terutama leading sektornya tugas dinas sosial. Jadi ada perbedaan antara jumlah warga miskin dengan jumlah bansos yang turun ke masyarakat. Ya, jumlahnya lebih besar. Itu mungkin ada duplikasi penerima atau apa, gimana maksudnya? Hari ini sebenarnya sedang dievaluasi ya, gitu. Tapi sedang ditelusuri kah? Semua kita kan update data terus. Bahkan di Perda itu sebenarnya kita amanatkan bahwa setiap bulan RT RW, tokoh, kader juga itu duduk bersama gitu, minimal ada 5 unsur tadi untuk menentukan sebenarnya udah pas nggak sih sasarannya bantuan yang kita berikan dengan orang ya. Kalau melihat angka tadi 87.000 data warga miskin, ya. Jumlah penerima ada 100.000, ya. Artinya 135.000 lebih. 35.000, artinya ada 35.000 yang katakanlah bisa dikatakan salah sasaran kah? Enggak juga, gini, lebih dari 35.000 kan 87.000 dan penerima 135.000. Memang kategori-kategorinya ini yang mesti kita samakan sebenarnya, gitu ya. Bukan sasaran. Ada juga memang di lapangan kita nggak tutup mata, masih yang meninggal dapat. Jadi datanya belum update gitu. Jadi nanti memang begitu nanti data kita udah valid by name by address, nanti juga kita sinkronkan orang penerima bantuan ini juga harus orang-orang yang terdata di situ. Sekarang ini lagi dikerjakan. Artinya memang harus ada penertiban data. Betul. Baik, Pak Murjani, tadi terkait Perda Penanggulangan Kemiskinan ya, itu sudah disahkan? Sudah disahkan tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Dengan Perda itu langkah kerja Komisi 4 lebih leluasa kah? Ya, itu kan Perda kita buat itu supaya jadi patokan OPD atau dinas untuk menjalankan ini ada supaya dia ada ragu-ragu. Jadi ada yang dipegang. Ada payung hukumnya. Ada payung hukumnya gitu. Nah, DPRD terus apalagi saya kalau kemiskinan nggak turun, beban moral orang pertama mungkin saya ya, karena membuat nah itu dia gitu. Ya, maksudnya pertanyaannya ke arah sana. Dengan Perda tersebut apakah nanti bisa berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan? Karena sejauh ini kan Kota Tasikmalaya masih nomor ke-1 apa kedua tertinggi di Jawa Barat angka kemiskinannya ya? Yes, nomor 3. Nomor 3 ya? Ya, nomor 25. Jadi betul. Jadi nanti ini kan memang bertahap dan ini sebenarnya kita udah mulai bergerak terus ini ya terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini. Terutama saya juga terus mendorong ke pemerintah kota dan sebagai faktor kontrol kita terus yang pertama adalah data kita udah mulai persiapkan, habis itu nanti sinkronisasi ya kan, terus ini kita kerjakan sehingga kita akan tekan yang namanya kemiskinan kota Tasikmalaya ini sesuai dengan fakta yang di lapangan gitu, jumlah angka gitu, jumlah data atau jumlah persentasenya itu yang akan kita kejar sehingga minimal orang-orang miskin nanti bisa terangkat kelasnya gitu ya.
Jadi kita bertahap arah ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kita udah pilah-pilah tadi, sehingga program yang kita berikan itu adalah nanti cocok dengan kondisi orang-orang miskin yang ada di Kota Tasik. Jadi tidak bisa disamaratakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan programnya. Baik, menarik sekali karena ini memang Komisi 4 ini bidang garapannya sangat banyak sekali, termasuk juga isu-isu pendidikan ya di Kota Tasikmalaya. Pak Haji, bisa dijelaskan mungkin upaya untuk menaikkan indeks pendidikan atau misalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Tasikmalaya? Ya, kita rutin setiap 3 bulan kita, jadi per triwulan gitu ya, kita koordinasi dengan Mitra Kerja itu Dinas Pendidikan Kota Tasik. Jadi kita evaluasi terutama rencana-rencana akan dilakukan dan hasilnya seperti apa gitu. Terutama di tahun ini adalah dari Dinas Pendidikan juga udah mulai keluar aplikasi-aplikasi untuk mempermudah baik itu orang tua atau siswa. Termasuk juga kita dorong karena angka 2 tahun sebelumnya itu adalah rata-rata kita hanya lulus kelas 2 SMP. Angka lama sekolah ya? Lama sekolahnya rata-rata ini ya gitu. Sekarang udah lulus kelas 3 SMP. Ini ironis sekali ya, padahal kita sebagai masyarakat kota, tapi angka lama sekolah masih di masih 3 SMP ya? Betul. Nah itu juga kendala terkait dengan kalau kita kaitkan dengan pergerakan ekonomi juga sama sebenarnya seperti UMKM kita. Orang-orang usaha kecil tadi rata-rata adalah pendidikannya rendah, sehingga begitu ada perubahan yang cepat seperti digitalisasi itu sulit untuk langsung bisa pindah gitu. Ini problemnya karena tingkat pendidikannya rendah. Bukan karena biaya? Bukan. Ya, pemerintah kota juga kemarin sebenarnya juga udah menyiapkan, apalagi hari ini kan SD SMP kan sebenarnya udah gratis ya. Sekolah kan udah bisa, kita udah dari BOS dan sebagainya gitu. Ini menarik terkait dengan transformasi digital di Kota Tasikmalaya. Tadi disampaikan bahwa DPRD juga mendorong pembentukan aplikasi-aplikasi ya di sekolah itu. Itu tujuannya untuk apa, Pak? Untuk mempermudah, untuk mudah mengawasi, mengontrol orang tua bisa mengawasi anaknya dan sebagainya gitu. Jadi ini baru mau launch sebentar lagi, nanti kalau udah launching. Sudah ada yang di launching? Belum, baru ini lagi proses. Dan kita dorong. Ini sesuai hasil rapat kita dengan Dinas Pendidikan di triwulan pertama. Seluruh jenjang sekolah? SD SMP ini. SD SMP, karena SMA mungkin di bawah provinsi ya. Ya, baik Pak Haji, kita juga ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu kalau salah satu fungsi dari DPRD itu adalah juga legislasi ya. Tadi ada penyusunan pembahasan perda, penetapan perda penanggulangan kemiskinan. Yang lain mungkin Pak Haji ada bisa disampaikan? Ya kan sebenarnya kan begini. Produk-produk hukum yang lain yang dihasilkan oleh DPRD yang terkait dengan Komisi 4? Iya, kalau yang tahun ini kita baru belum mulai garap karena kita masih masuk di pembahasan, ya kan. Kalau yang tahun lalu saya sebagai langsung ketua pansus yang terkait dengan yang penanggulangan kemiskinan, terus juga ketua pansus penanggulangan penyakit menular itu juga ada. Tapi yang paling seksi adalah terkait dengan kemiskinan. Kan sebenarnya tugas pokok kita kan kita membuat peraturan dilakukan, dijalankan oleh wali kota, eksekutif. Nanti kita juga yang mengawasin, melakukan kontrol. Di samping Butameng juga punya hak untuk penganggaran kan gitu. Ya. Baik Pak Haji Murjani, terkait dengan tugas di Komisi 4 bidang pendidikan ya. Ini karena sekarang sedang dalam momentum penerimaan siswa baru. Ya. Ini menjadi hal yang sangat menarik karena saat ini permasalahan itu tengah menjadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Betul. Gitu ya. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan atau bisa memberikan rambu-rambu dalam proses penerimaan PSB ini bagi masyarakat ataupun bagi sekolah gitu ya. Silakan Pak Haji. Ya, ini pertanyaan lebih dulu. Padahal nanti kita baru mau rapat dengan Dinas Pendidikan itu di minggu depan. Tapi nggak apa-apa.
ini yang kita lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Jadi setiap akan penerimaan murid baru itu selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan, kita sinkronkan. Kita melihat permasalahan tahun lalu seperti apa, jadi antisipasi supaya tahun ini tidak terjadi, itu selalu akan kita lakukan. Termasuk juga di Kota Tasik nanti minggu depan kita baru lakukan rapat kerja bersama dengan Dinas Pendidikan. Tapi DPRD bisa menampung ya aspirasi masyarakat seandainya memang ada masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dalam pelayanan PSB ini. Betul. Jadi DPRD kan sebenarnya kan sebagai tambungan rumah aspirasi masyarakat, ya kan. Jadi semuanya boleh keluh kesah ke perwakilannya, yaitu kita di DPRD. Jadi siapapun itu tidak ada, harusnya tidak ada hambatan ya. Seperti saya juga, kalau memang ada masyarakat yang umpamanya merasa bukan dirugikan, artinya merasa ini tidak ada kesesuaian gitu dengan adanya penerimaan murid baru, dan apapun itu silahkan juga hadir ke Dewan, bahkan boleh WA, telepon, chatting ke rumah, silakan, nggak ada masalah. Untuk disampaikan ke DPRD ya? Ya, begitu, untuk disampaikan. Nah, tentu itu kalau secara perorangan, ya pribadi. Tapi kalau secara lembaga tentu juga harus bersurat untuk pokoknya ya kita pengen audiensi untuk supaya lebih jelas, lebih detail, juga boleh. Ada semacam surat edarankah dari DPRD untuk sekolah-sekolah yang ada di Tasikmalaya dalam proses penerimaan PSB ini? Oh, kalau kita nggak ada, itu Tidak pasti ada ya? nanti adanya dari Dinas Pendidikan ya? Yes. Tapi mungkin rekomendasi ada dari DPRD? Oh enggak, kita harus mengawasi apa yang nanti sudah diputuskan, rambu-rambu yang ada di dinas itu kita yang akan mengawasinya gitu. Nah, nanti tidak sesuai baru kita nanti lakukan rapat kerja bersama. Jadi ketika ada persoalan baru ikut dalam penanganan. Ya, gitu. Baik, Nah, Pak. sebelum supaya persoalan nggak terjadi, makanya sebelum penerimaan kita rapat dulu. Jadi kita udah ada antisipasi gitu ya, supaya nanti tidak terjadi. Toh nanti kalau terjadi dan itu di luar yang kita prediksi gitu, nanti kita diskusikan bersama. Ya. Baik Pak Haji, terakhir ini dari saya terkait dengan tugas fungsi DPRD khususnya di Komisi 4 ini membawahi banyak lembaga yang menjadi mitra kerja DPRD. Mungkin ada harapan kepada masing-masing OPD terkait bidang Komisi 4. Silakan disampaikan Pak Haji. Oke, Kak Ridwan, gini, jadi kita kan masing-masing komisi punya mitra kerja, artinya kita juga harus menjalin harmonis karena aturannya kita adalah DPRD dalam bekerja dibantu oleh eksekutif dan dinas terkait begitu. Jadi artinya kita harus membangun sinergis sehingga apa-apa yang kita lakukan ini sama-sama kita dipertanggungjawabkan. Ada sekecil apapun permasalahan kita sama-sama diskusikan sehingga semua untuk masyarakat ini ke sana. Jadi bagi saya adalah, karena saya juga ini tahun ke-4 mau masuk tahun ke-5 di DPRD, saya akan bekerja keras terkait dengan tugas fungsi pokok saya di DPRD. Artinya prinsipnya gini, kalau kita statement saya terakhir adalah kalau saya menjadi anggota dewan tidak bermanfaat, mendingan saya tidak mencalonkan kembali dan mendingan kembali ke keluarga untuk minimalkan bermanfaat untuk keluarga. Jadi prinsipnya begitu. Jadi tergantung masyarakat mau seperti apa. Jadi ayo silahkan, kita jangan sungkan, jangan ragu untuk diskusi. Teman-teman di dewan itu selalu open, buka seluas-luas untuk akses ke masyarakat, sehingga boleh WA, boleh telepon, boleh chatting, boleh ke rumah, dan boleh juga bersurat ke DPRD. Jadi prinsipnya itu sehingga masyarakat jangan ragu. Bayangkan kalau masyarakat dengan dewan ini ada jarak ya yang membatasi, saya sebagai anggota DPR akan lebih susah untuk membuat program-program yang sesuai dengan masyarakat. Baik, sesuai dengan namanya wakil rakyat, saya kira masyarakat juga untuk tidak membuat jarak ya dengan wakil rakyat, artinya membangun kedekatan secara psikologis, secara kultur, mungkin ya bahkan secara individu dengan DPRD selain secara lembaga, untuk lebih berani menyampaikan segala macam aspirasi yang menjadi keluhan masyarakat. Baik Pak Haji Murjani, terima kasih sudah hadir di studio kami. Sampai berjumpa kembali dalam segmen di lain kesempatan. Terima kasih banyak.